Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Di awal video tadi ya, itu berbagai modus yang mengatasnamakan pesugihan. Sasarannya biasanya orang yang ambisius. Dia pengen datang uang langsung, terus uang balik, uang datang langsung, datang satu koper. Kalau pengen datang langsung ya bawa sertifikat ke bank atau bobol ATM itu bosku, tapi jangan bobol ATM, nanti di penjara. Ya ini ada beberapa kisah modus ya, biar jenengan yang terlalu ambisius itu nggak kena, karena biasanya yang jadi sasaran itu orang yang udah ambisius, mungkin dalam posisi kejepit, walau usaha hancur lebur, rumah mau dilelang sama bank itu ya, biasanya yang kena itu yang kayak gitu ya, udah hancur-hancuran lah. Tapi logika harus dipakai bosku. Jadi kalau uang datang langsung itu kayaknya kalau kita nggak ke bank, ambil uang di bank dengan jaminan sertifikat, kayaknya nggak mungkin ya. Atau dapat warisan bosku. Itu orang yang ambisius, sekali lagi itu bakal kena modus. Dan di beberapa itu konten-konten kreator itu banyak juga yang mencari kesempatan di situ. Berhati-hatilah kalau menonton video di medsos ya, kita harus tahu, dan logika juga dipakai ya. Ini salah satu contohnya, coba jenengan simak sendiri bosku. Semoga jenengan yang nonton video ini kedepannya nggak kena modus. Ada sih ya orang mencari syariat itu dengan ngalap berkah kesana kesini ya, akhirnya jodoh itu ada itu bosku. Tapi kalau yang udah ambisi dan akhirnya kena modus, ya contohnya di video ini bosku, simak aja cerita nih bosku. Ini rekaman dari salah satu orang yang waktu itu curhat sama Yona Musik bosku. Kita masuk odeng itu kan Pertama bisa ketipu. Katanya bisa bawa ini, bisa bawa uang Langsung uang balik atau uang goib atau apa nanti buat usaha itu lancar, tuh duit nggak habis-habis dan lain sebagainya gitu loh. Nah, uang balik itu modelnya gimana mbak? itu kan kita mandi 3 kali di tengah hutan. Di situ nanti uangnya itu, terus kita juga ngambil tanah di dalam kuburan itu yang orang baru mati, itu jumlahnya 999, terus untuk bantal tidur di situ. Tapi kalau yang pakai kuncen asli itu berhasil mas, semuanya berhasil tuh, nggak pakai waktu lama, hanya hitungan hitungan bulan itu mereka sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu nyata. Cuman kita itu diberikan kuncen yang tidak asli, bukan kuncen aslinya. Nah, menurut aku maharnya 40 juta mas. Nah, menurut aku itu enggak masalah dia itu kuncen asli atau enggak, itu cuma kedok untuk biar jenengan terkesan gagal gitu. Jadi nggak nyalain orang yang ngajak ke situ gitu. Modus lah, itu modus. Intinya semuanya itu mau nipu gitu aja. Terus selanjutnya gimana? Setelah mbak itu ke kuburan, ambil berapa apa itu? Tanah dari 9 makam. 999, hampir 1000 lah, 1000 kurang 1 biji. Gumpalan tanah gitu ya? Kerikil, macam kerikil gitu. Itu untuk bantal tidur. Terus kita ketemu sama orang yang begitu juga, tapi dia pakai kuncen. Oh, kuncennya bukan itu namanya, kuncennya namanya ini. Oh gitu. Itu mbak, modus biar mbak itu terkesan gagal, akhirnya kan nggak nyalain yang gini. Itu dia juga komplotan gitu. Terus kita memang kesana betulan mas, kesana kebetulan. Itu abah kuncen asli itu sudah meninggal seminggu, baru pas kita kesana 7 hari. Sama orang itu kan mau ngembaliin karena dia sudah sukses, sudah kaya, itu mau dikembaliin gitu loh. iya. Karena di sana dia lagi berduka, abahnya sudah meninggal, itu nggak ada kuncennya lagi karena anaknya yang di situ nggak mau jadi kuncen. Gitu.
Tapi yang kita dibawa ke sana dan itu orang lain, bukan abah yang sudah meninggal itu. Kok sampai segitu itu gimana itu prosesnya sampai? Itu kan nyewa mobil sendiri, nyewa mobil itu kan 5 juta pulang pergi. Tapi kalau untuk di sananya itu 40 juta. Jadi 45 sama mobilnya. Jadi ketipunya itu kisaran 40 jutaan itu ya, Mbak? Nah, untuk biaya ritual ya. Terus ritual pertama itu gimana? Padahal yang baliin syarat itu di sana itu cuman habis berapa Mas? Cuman habis 1.500.000. Terus pertama itu kok sampai kena segitu itu pertama kita keluarin uang berapa, Mbak? Langsung 40 katanya untuk selamatan, untuk beli ini, untuk beli itu, untuk ongkos kuncennya, untuk beli itu, katanya minyaknya itu mahal, katanya harganya 10 juta sekian gitu. Minyak apa? Nggak tahu, minyak dari akhirat mana aku juga nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti Mas, aku bodoh masalah hal-hal begitu. Ya sebodoh-bodohnya harusnya logika, masa minyak harga sampai segini walaupun minyak goib, minyak dari gini kan 40 juta ya. 10 juta. Katanya itu minyak goib itu nggak semua orang punya, nggak semua orang nggak dijual bebas, hanya orang-orang tertentu. Kemenyannya itu juga harus kemenyan madu. Kemenyan madu 1 biji itu katanya harganya 500.000. Iya bener, kalau menyan madu itu bener. Kalau sini itu menyan madu itu 1 kilo itu 1.200.000. Biasa yang pakai orang. Itu cuma 1 butir Mas, segede apa ya? Segede bola pingpong tahu? Oh, itu nggak sampai 1 kilo. Kalau sini ada, Mbak. Sini Wonogiri real satu biji itu Mas 500.000. Kita suruh beli 3. Ya aku nggak tahu ya, dia yang beli no gitu. Terus bunganya itu katanya harganya 577.000. Kenapa 77.000? Katanya angka 7 itu katanya angka pertolongan gitu. Ya sudah, aku percaya saja, yakin. Terus beli dupa, beli lilin. Jadi totalnya yang bikin besar itu yang mana? Ya pokoknya aku jumlahnya keluar itu sekali keluar untuk situ itu 40. Yang 5 juta itu untuk ongkos mobil, terus untuk ongkos makan lain lagi. Jadi 40 itu berikut langsung des diterimakan dia gitu ya. Iya. Terus janjinya setelah dapat kita keluar itu janjinya dapat apa? Uang. Kita memang diberi selembar uang, tapi ternyata uang ini kita tanyakan sama Pak Yai di sini, ini uang nggak ada kodam-kodamnya, dibilang begitu. Oh, uang balik itu ya yang dijanjiin. Katanya uang itu untuk modal usaha, bukan uang balik Mas. Nggak tahu uang goib katanya. Nanti di situ kita apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita itu akan diberi kemudahan, karena kita ketemu sama orang yang sudah berhasil, sudah punya sukses Mas, itu dikembaliin. Kalau orang yang sukses itu memang dia triknya dia Mbak. Jadi kita ngelakuin, oh aku komplotan ya, aku nyuruh si A, oh nanti kamu pura-pura ketemu sama ibu ini ya, targetnya ini, nanti dibilang aku sudah sukses gini-gini, itu udah triknya. Itu memang kita nggak sengaja Mas ketemu sama dia kok orang Bali Mas. Hah? Dia orang Bali asli, dia juga nggak kenal. Iya, nanti dibilang nggak kena, tapi ya triknya emang gitu, triknya modus kayak gitu itu emang kayak gitu Mbak. Jadi seolah-olah kayak nyata kita itu ketemu orang yang sudah sukses, itu triknya itu. Jadi jenengan itu udah masuk perangkap ibaratnya. Ya udah, kalau udah kejadian
Yang jelas biar Kalau aku sih ya sudah lah Mas, cuman aku cuma mikir cuma ngelus dada saya sendiri. Aku tuh nggak pernah bohongin orang, aku tuh mau nyakitin orang saja, aku ngeliatin orangnya saja kita nggak tega. Tapi kenapa saya ini selalu saja kena tipu? Enggak. Selalu saya ini dibohongin orang. Enggak, setelah mbaknya itu terima uang sampai itu usaha apa? Kan aku tadinya ikut usaha ibu nampung hasil tani itu loh kan. Ya ada panili, ya ada kayu gaharu, ya ada kayu manis, ya ada cengkeh, ya ada pala, kulit pala. Nah kalau sini opra, itu gitu. Kalau sini itu namanya apa ya? Empon-empon apa jenenge? Bakul empon-empon. Iya, kita kan pakai skala besar Mas. Orang kita juga modalnya juga 10 miliar untuk nampung itu. Terus tahu kalau Mbak ini, oh saya kena modus, itu tahunya gimana? Tahunya ya itu loh. Kita tanyakan sama Pak Yai apa ini betul-betul ada uang ini, kita cerita no, kita cerita betul-betul kita cerita. Kayak ini ya aku cerita. Berkeluh kesah. Aku berkeluh kesah semuanya. Apa yang saya jalani itu begini-begini. Itu punya itu nangis. Jadi, kalau ini betul-betul, kalau nggak percaya, kalau ini betul uang ini betul ada kodamnya, saya akan paku tanganmu pasti akan berdarah, kamu akan rasa sakit. Pak Yai bilang gitu. Dipaku betul sama Pak Yai, tapi enggak apa-apa. Saya enggak rasa sakit, enggak berdarah, enggak apa. Kalau emang itu berkodam, kita akan merasakan gitu. Tapi kalau nggak merasakan berarti itu nggak berkodam, karena kamu nggak ngerti kodam, itu bilang gitu. Iya, emang bener Pak Kiai itu ngomongnya bener. Jadi kalau barang itu yang diperuntukkan untuk kita kayak uang balik segala macam, itu kalau emang bener-bener ada isinya, ada kodamnya, kita merasakan. Ibarat uang itu jatuh ke air, kita juga merasa dingin. Jadi ya bener namanya Pak Kiai kalau itu enggak ada kodamnya. Sobat misteri, itulah tadi orang yang kena modus uang balik. Jadi rata-rata yang kena modus itu orang yang ambisius ya. Itu uang balik, uang datang langsung, itu menurut aku banyak modusnya. Apalagi dia lihat medsos yang ekstrim menjanjikan gini-gini, itu kebanyakan bohong ya. Ya makanya sebaiknya berhati-hatilah bosku, berhati-hatilah dalam menonton medsos seputar kayak gituan ya. Semoga video ini bermanfaat bosku. Salam budaya kearifan lokal dari Yona Musik Yona Misteri, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.